Selamat malam, nama saya Christian Herwanto, NPM saya 191705122 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi desain dan analisis algoritma untuk tugas ujian akhir semester saya. Materi yang akan dibahas yaitu Big O dan N time complexity, recurrence and master theorem, divide and conquer part 1, divide and conquer part 2, dynamic programming MCM, lalu ada graph dan terakhir complexity theory P vs NP. Yang pertama ada Big O and time complexity. Big O and time complexity adalah dua hal yang sebenarnya sama, yaitu sama-sama merupakan konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi di suatu program akan terus bertambah dan akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya ukuran atau jumlah input. Kemudian time complexity analysis adalah suatu cara sederhana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu atau N. Biasanya dikenal sebagai dengan sebutan Big O notation. Big O notation adalah cara yang digunakan untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar, yaitu dengan menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang tidak berdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Di sini ada contoh Big O notation. Ya, regulernya 2, Big O-nya 1, lalu 2N plus 10 itu Big O-nya N, lalu 5N pangkat 2 itu Big O-nya N pangkat 2. Jadi, kalau misalkan hanya konstanta saja, bisa dibilang Big O-nya hanya 1. Lalu, jika dia ada menempel dengan N, maka Big O tersebut adalah N, dan jika ada N pangkat 2 dan Big O-nya, maka diambil N pangkat 2. Cara sederhananya untuk menentukan Big O yaitu kita hanya akan melihat mana yang merupakan fastest growing term atau pertumbuhan fungsi yang paling tingginya, kemudian dihilangkan koefisiennya. Kemudian time complexity. Ada beberapa macam time complexity. Yang pertama yaitu Big O1 atau constant time. Yang Big O1 constant time artinya banyaknya input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi proses atau runtime dari algoritma tersebut. Bisa dilihat contoh dari pseudocode-nya di bawah. Kemudian grafiknya tetap konstan seperti nama dari time complexity-nya, yaitu constant time. Kemudian terdapat sebuah fungsi untuk mengambil elemen pertama dari sebuah input array. Kita bisa melihat bahwa berapapun jumlah array yang diberikan kepada fungsi tersebut, dia akan selalu melakukan satu hal, yaitu mengambil elemen pertama. Itu artinya jumlah input yang diberikan tidak mempengaruhi waktu proses runtime dari algoritma tersebut. Kemudian, Big O log N logarithmic time. Itu artinya ketika kita memberikan input sebesar N terhadap sebuah fungsi, jumlah tahapan yang dilakukan oleh fungsi tersebut berkurang berdasarkan suatu faktor. Salah satu contohnya yaitu algoritma binary search. Binary search adalah algoritma yang kita gunakan dalam mencari posisi nilai dari suatu array dengan cara mengeliminasi setengah dari array input untuk mempercepat proses pencarian. Ada contoh pseudocode-nya di samping, bisa dilihat. Kemudian Big O N linear time itu adalah ketika runtime dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan. Kita bisa melihat bahwa semakin banyak jumlah input yang diberikan, maka waktu proses atau runtime-nya dari fungsi tersebut akan semakin besar. Bisa dilihat dari grafiknya, jika kita menginput dari datanya 1, maka runtime-nya 1, dan begitu seterusnya kita input 2 datanya, kemudian runtime-nya akan menjadi 2, dan dia akan selalu sama. Kemudian selanjutnya ada Big O N kuadrat quadratic time. Quadratic time adalah ketika runtime dari fungsi kita adalah sebesar N pangkat 2, di mana N adalah jumlah input dari fungsi tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena kita menjalankan fungsi linear di dalam fungsi linear atau N kali N. Misalnya bisa dilihat dari kode di samping, ada di pseudocode samping ada for di dalam for.
maka dia hasilnya kalau kita misalkan menginput datanya adalah 2, maka dari runtime-nya akan menghasilkan 2 pangkat 2, yaitu 4. Selanjutnya ada big O 2 pangkat N, exponential time. Exponential time biasanya digunakan dalam situasi di mana kita tidak terlalu tahu terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga mengharuskan kita mencoba setiap kombinasi dan permutasi dari semua kemungkinan. Jika dilihat dari grafiknya bisa dilihat tidak pasti seperti yang dibaca tadi. Lalu ada cara menentukan time complexity. Ini ada array 2 dimensi, yaitu n dikali n kolom dikali n baris. Di sini ada array untuk matriks 3x3 dan 4x4. Ada array di data, array di dalam array. Jadi untuk pseudocode-nya itu dia menggunakan fungsi for di dalam for. Di dalam fungsi adalah ada looping for di dalam for. Jadi untuk yang total sama dengan 0 itu big O-nya 1, dan total plus sama dengan I itu big O-nya juga 1, dan ada satu yang ketinggalan, seharusnya return total juga big O 1. Lalu untuk for each itu dihitung sebagai n. Jadi kalau untuk dalam for each in row itu n dikali n. Kemudian cara menghitungnya adalah sama dengan big O 1 ditambahkan n dikali n yang for di dalam for tadi dikali big O 1 karena di dalam n yang for each i in row-nya adalah total plus sama dengan i, terus kemudian di terakhirnya ada big O 1. Kemudian kita bisa menganggap untuk big O 1 yang di awal dan di akhir itu sebagai C6, dan n dikali n jadi n pangkat 2 dikali big O 1 yang dalam kurung kita anggap sebagai C7. Dan hasilnya big O-nya kita cari dengan growing time-nya yang paling cepat, yang paling tinggi, yaitu n pangkat 2. Bisa kita lihat di note-nya juga ada, kalau misalkan kita ada konstanta yang menempel di n-nya, misalkan ada big O 2 n pangkat 2, maka akan dianggap big O-nya n pangkat 2 saja. Jadi untuk koefisiennya dihilangkan. Kemudian ada recurrence dan master theorem. Recurrence dan master theorem, rangkaian utama yang dilakukan jika ingin membuat suatu relasi rekursif. Yang pertama, basic step, itu menspesifikasi inisial member atau anggota awal dari yang akan didefinisikan. Lalu setelah melakukan basic step, kita bisa lakukan recursive step, yaitu membuat aturan yang mana dari aturan tersebut kita bisa menambahkan anggota baru ke dalam sequence atau himpunan atau fungsi berdasarkan dari anggota yang telah ada. Kemudian ini ada contoh, misalkan f0 sama dengan 3, dan ada fungsi fn plus 1 sama dengan 2fn plus 3. Jadi kita buat dulu f0 sama dengan 3, kemudian f1 kita menggunakan rumus yang ada di bawah, yaitu fn plus 1 sama dengan 2fn plus 3. Jadi kita tulis, kalau f1 kan berarti f0 plus 1, berarti f1 sama dengan 2f, n-nya kan 0, berarti 2f0 plus 3. Jadi 2 dikali 3 kan f0 3 ditambah 3. Kemudian hasilnya 6 tambah 3 sama dengan 9. Begitu juga seterusnya dengan f2, f3, f4. Kemudian recurrence. Suatu recurrence relation untuk deret AN adalah formula yang menyatakan AN dalam bentuk satu atau lebih deret sebelumnya. Misalkan A0, A1, A2 sampai dengan AN-1 untuk setiap bilangan bulat N, di mana N lebih besar sama dengan N0, di mana N0 adalah bilangan bulat positif. Suatu deret disebut solusi dari recurrence relation jika deret tersebut memenuhi recurrence relation. Solusi recurrence ada 3 solusinya, yaitu dengan metode substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Kemudian metode yang kedua yaitu rekursif atau pohon.
Itu dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Lalu metode yang ketiga, metode master, digunakan untuk menyelesaikan pairs rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT n per B ditambah Fn. Kemudian master theorem, ketika menangani kalkulasi menghitung waktu proses sorting dengan rekursif. Salah satu metode yang praktis digunakan adalah master theorem. Rekursif adalah sebuah prosedur atau fungsi yang ada di dalamnya. Master theorem digunakan untuk mencari theta O maupun big O suatu proses Tn, di mana Tn tersebut adalah sama dengan AT n per B dikali n per B tambah Fn, di mana A lebih besar sama dengan 1, B lebih besar dari 1, dan Fn adalah fungsi positif asimtotik. Kemudian divide and conquer part 1. Materi selanjutnya adalah divide and conquer. Divide and conquer adalah metode pemecahan masalah yang bekerja dengan membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang lebih kecil. Misalkan kemudian menyelesaikan masing-masing upah masalah tersebut secara independen dan akhirnya menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga menjadi solusi dari masalah semula. Langkah-langkah umum algoritma divide and conquer. Divide yaitu membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Kemudian conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Kemudian combine menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Master theorem untuk divide dan conquer. Dengan rumus Tn sama dengan Tn per B ditambah Fn, bisa kita dapatkan Tn sama dengan Atn per B ditambah big O n pangkat K. Dengan kondisi Tn sama dengan big O n log BA, kemudian jika A lebih besar B pangkat K, lebih besar dari B pangkat K. Kemudian yang kedua, Tn sama dengan big O n pangkat K log N jika A sama dengan B pangkat K. Tn sama dengan big O n pangkat K jika A lebih kecil dari B pangkat K. Keterangan A merupakan submasalah yang akan diproses, B merupakan banyaknya submasalah yang ada, K merupakan kompleksitas mengcombine. Binary search algorithm. Binary search atau pencarian biner dapat dilakukan jika data sudah dalam keadaan urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Kemudian merge sort algorithm. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Kemudian materi selanjutnya divide and conquer part 2. Algoritma Karatsuba. Misalkan kita mengalihkan 19 dan 95 membutuhkan 4 dikali 2 pangkat 2. Operasi dasar yang seperti ditunjukkan di atas mengalihkan 123 dan 456 juga membutuhkan 9 dikali 3 pangkat 2 operasi dasar. Jadi jika kita menggeneralisasi, diberikan 2 angka n digit, pendekatan tradisional ini membutuhkan operasi perkalian dasar n pangkat 2. Oleh karena itu, kompleksitas waktu dari pendekatan naif ini adalah big O n pangkat 2. Dengan menggunakan metode Karatsuba, kita ingin mencari data mengalihkan 2 buah bilangan dengan kompleksitas waktu yang lebih efisien. Kemudian ada Strassen matrix multiplication. Metode Strassen merupakan suatu metode yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah perkalian matriks persegi berukuran lebih dari 2x2. Metode Strassen ini merupakan prinsip divide and conquer, yaitu suatu matriks dibagi menjadi beberapa matriks, diselesaikan kemudian digabungkan. Dengan menggunakan metode ini, lebih rendah kompleksitas waktu yang diperlukan untuk mengalihkan 2 buah matriks persegi. Kemudian materi selanjutnya ada Dynamic Programming, MCM. MCM itu sendiri adalah Matrix Chain Multiplication. Yang pertama kita jelaskan Matrix Chain Multiplication Explained. Misalkan A adalah matriks P dikali Q.
Misalkan B adalah matriks Q dikali R. Ingatlah bahwa hasil kali 2 dari matriks AB didefinisikan jika dan hanya jika jumlah dari kolom di A sama dengan jumlah baris di kolom B. Kemudian dengan melakukan perkalian kita dapat memperoleh P dengan R matriks C. Penting untuk menyebutkan bahwa perkalian matriks adalah asosiatif, yaitu A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Divide and conquer approach. Biarkan CIJ menjadi biaya minimum komputasi AI dikali AI ditambah 1 dikali sampai dengan AJ, kemudian di mana 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan J, lebih kecil sama dengan N. Kita perlu mencari C1N. Rantai matriks ini dapat dibagi menjadi AI dikali sampai dengan AK, dikali AK plus 1 sampai dengan AN. Dari sini kita mendapatkan rekursi berikut. CIJ sama dengan O if I sama dengan J min I lebih kecil sama dengan K lebih kecil dari J, CIK ditambah CK ditambah 1J, kemudian ditambah PI dikurang 1 PK PJ jika I lebih kecil dari J. Kemudian pendekatan top down atau rekursif. Setiap kali ketika algoritma pertama kali menemukan submasalah, algoritma tersebut menghitung dan menyimpan solusi untuk submasalah tersebut dalam sebuah tabel. Dan setiap kali submasalah ini ditemukan lagi, algoritma hanya akan mencari entry yang disimpan dalam tabel dan mengembalikannya. Ini disebut memoisasi. Memoisasi sederhana cukup untuk mengolah kompleksitas waktu eksponensial menjadi polinomial big O n pangkat 3. Kemudian materi selanjutnya ada graf. Terminologi graf adalah sebuah ADT yang terdiri dari himpunan node atau titik dan edge atau garis. Sebuah edge berfungsi menghubungkan satu atau dua node. Edge yang hanya menghubungkan satu node saja disebut loop. Jenis graf itu ada dua. Direct graph adalah graf berarah, sering juga disebut dengan istilah digraph. Kemudian yang kedua ada undirected graph. Bisa dilihat pada gambar yang mana direct graph dan undirect graph. Kemudian ada minimum spanning tree. Spanning tree terdiri dari semua nodes dalam graph dan beberapa edge sehingga semua node saling terhubung. Spanning tree merupakan graph terhubung yang diperoleh dari Meutus sirkuit dalam graph. Bobot spanning tree adalah jumlahan dari bobot edge. Dengan demikian, minimum spanning tree adalah graph terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graph. Tidak memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Bisa dilihat ada gambar 1 itu graph dan gambar 2 itu spanning tree berbobot 22. Perbedaan algoritma Kruskal dan Prim. Algoritma Kruskal dimulai dari dengan edge, memilih edge dengan cara di mana posisi edge tidak didasarkan pada langkah terakhir. Dapat berfungsi pada grafik yang terputus juga, dan kompleksitas waktu Kruskal adalah big O log n. Kemudian untuk algoritma Prim itu dimulai dengan sebuah node terbentang dari satu node ke node lainnya. Lalu grafik harus berupa grafik yang terhubung dan memiliki kompleksitas waktu big O n pangkat 2. Kemudian cara menentukan minimum spanning tree dengan algoritma Prim. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu ambil edge T dengan bobot terkecil pada tree. Kemudian ambil edge yang bersisian dengan node di T dengan bobot minimum yang menambah node baru atau tidak membentuk sirkuit pada tree. Ulangi langkah 2 sebanyak n-2 kali. Kemudian cara menentukan minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal. Langkah-langkahnya yaitu graf pada awalnya terdiri dari node saja. Kemudian tambah edge berupa bobot yang paling kecil dan edge
yang ditambahkan tidak membentuk sirkuit. Ulangi langkah 2 sebanyak n-1 kali. Jika ini mau algoritma prim ataupun kruskal membentuk sirkuit, maka tidak akan jadi spanning tree. Kemudian materi selanjutnya complexity teori P vs NP. P sendiri itu adalah polynomial time dan NP adalah non-deterministic polynomial time, di mana polynomial time itu dapat mudah untuk ditemukan, untuk di-solve, dan mudah untuk diverifikasi. Sedangkan untuk NP, non-deterministic polynomial time, itu tidak mudah untuk ditemukan solusinya, untuk di-solve. Lalu sedangkan untuk verifikasinya sama dengan polinomial, yaitu mudah. Contoh dari polynomial time yaitu GCD itu sama dengan FPB. Kalau multiplication itu penjumlahan dan sorting. Kalau untuk NP contohnya yaitu jigsaw puzzle, Mario, dan faktorisasi prima. Masalah dikelompokkan menjadi masalah yang mudah dan masalah yang sulit. P atau polynomial time adalah masalah yang mudah diselesaikan dan mudah diverifikasi. Sedangkan NP, non-deterministic polynomial time, adalah masalah yang tidak diketahui mudah atau tidaknya untuk diselesaikan tapi dapat dengan mudah diverifikasi. Jika suatu masalah masuk ke dalam kategori atau kelompok P, maka masalah tersebut juga masuk ke dalam NP, tetapi tidak dapat diketahui untuk kebalikannya. SAT. Menurut Cook-Levin Theorem, masalah SAT, nilai dari persamaan boolean agar bernilai true, adalah tersulit dan tertinggi di NP. Apabila kita bisa menyelesaikan masalah SAT, maka kita dapat menyelesaikan segala masalah NP atau reducible ke masalah lainnya. Jika SAT dapat dibuktikan dengan sebagai polynomial time, maka P sama dengan NP sama dengan SAT. SAT dianggap merupakan NP komplit atau rajanya masalah. Namun karena banyaknya masalah dapat dianggap sebagai NP komplit, maka anggapan tersebut belum tentu benar. Itulah mengapa SAT dianggap reducible ke masalah lainnya. Ternyata setelah dicek kembali, other problem atau masalah lainnya juga direducible ke SAT. Jadi setiap masalah merupakan NP komplit. NP komplit, jika kita ingin menyelesaikan NP komplit keseluruhan atau bukan instan saja, maka kita harus tahu meskipun algoritmanya bukan polynomial time, ada yang lebih baik dari yang lain. Untuk kasus ini, teknik backtracking adalah teknik yang sesuai. Jika ingin mencari algoritma untuk mencari keseluruhan masalah, maka kita bisa mencari algoritma pendekatannya atau polynomial time, walaupun mungkin tidak mendapat solusi yang optimal, namun setidaknya memberikan hasil solution. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai materi desain analisis dan algoritma. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.